Kisah nyata ini bercerita tentang teman kita yang bernama Agung. Ia adalah seorang perantauan di Jakarta. Agung memiliki seorang istri yang bernama Enda dan 2 orang anak yang masing-masing berusia 6 dan 3 tahun. Yang saat ini mereka berada di Desa Wanaraja, Garut, Jawa Barat. Dengan mobil pick-up yang dia miliki, Agung bekerja sebagai supir yang khusus melayani pindahan atau mengantar barang. Tentu saja, penghasilan yang ia dapatkan tidaklah selalu sama. Keberuntungannya ialah memiliki Enda sebagai istrinya. Ia tidak pernah mengeluh dan menerima kondisi ekonomi apa adanya. Enda juga merupakan seorang istri yang pandai menabung. Sehingga uang yang terkumpul dapat ia belikan rumah dan sebidang tanah di desa. Hal yang buruk tiba-tiba menimpa keluarga mereka. Awal Oktober 2008, Enda tiba-tiba saja terserang penyakit yang cukup aneh. Matanya membengkak dan kehilangan nafsu makan. Hal tersebut membuat tubuhnya terlihat seperti tulang dibalut kulit. Enda langsung saja dibawa ke rumah sakit. Dan perlahan, kondisi Enda pun kembali normal. Karena melihat kondisi Enda yang sudah sehat, Agung pun memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Di awal November 2008, Agung tiba-tiba saja mendapatkan telepon dari Maici tetangganya di Garut yang mengabarkan Enda kembali sakit. Setelah mendapatkan kabar yang tidak baik, ia pun langsung kembali ke Garut. Di dalam perjalanan, ia sangat khawatir akan kondisi Enda. Sesampainya di Garut, Maici bercerita, pagi itu ia melihat anak pertama Agung yang berusia 6 tahun sedang mencoba memandikan adiknya di sumur di samping rumah. Maici merasa heran sekaligus kasihan. Lalu ia pun menghampirinya. Setelah mendekat, dia melihat banyak sisa kotoran yang berceceran di lantai. Belum lagi yang masih menempel di baju mereka. Maici langsung saja membersihkan dan memandikan mereka. Sewaktu memandikan, Maici bertanya kemana ibu mereka. Dengan polosnya, mereka menjawab, ibu sedang sakit. Tak lama, Maici masuk ke rumah untuk melihat keadaan Enda. Ia sangat kaget melihat tubuh Enda yang kurus kering tergeletak di ranjang. Ternyata, Maici mempunyai kemampuan spiritual. Ketika dia mendekat dan memegang tubuh Enda, dia merasakan Enda terkena guna-guna dan menyarankan untuk membawa Enda ke orang pintar yang tinggal di desa Cihuni. Ia pun segera membawa Enda ke orang pintar tersebut. Sesampainya di tempat tujuan, belum sempat mengatakan apapun, orang pintar yang biasa dipanggil Pak Haji itu sudah langsung menebak kondisi istrinya. Pak Haji mengharuskan Agung mencari jantung domba yang masih segar, yang baru dipotong dan masih dibasahi oleh darah. Agung juga tidak boleh menawar harga jantung yang diberikan oleh si penjual. Berapapun harganya dan sesulit apapun mencarinya, Agung tidak boleh mengeluh. Agung pun menyanggupinya dan berjanji akan membawa jantung domba yang masih segar keesokan harinya. Pagi itu, sebelum matahari terbit, dia bersiap dan bergegas menuju ke tempat pemotongan hewan yang tidak terlalu jauh dari desanya. Meskipun cukup sulit, akhirnya Agung mendapatkan jantung domba yang diinginkan. Penjual lalu membungkus jantung itu dengan kantong hitam. Agung lalu bergegas menuju rumah Pak Haji. Sesampainya di sana, Pak Haji lalu meminta nama lengkap istri dan ibu mertuanya. Sambil melafalkan doa-doa, beliau membuka kantung yang berisi jantung itu. Bulir-bulir keringat tampak memenuhi wajah tuanya. Terlihat dia beberapa kali menghela nafas. Pada akhirnya, kantong itu kembali ditutup dan diikat. Lalu, diserahkan kembali kepada Agung. Sebelum pulang, Pak Haji memberitahukan bahwa ada seorang kerabat dari Enda yang merasa cemburu atas keberhasilan keluarganya. Atau mungkin juga kerabat Enda itu merasa tersaingi atas apa yang Agung dan keluarganya peroleh selama ini. Namun, Pak Haji tidak mau memberikan nama orang yang telah tega melakukan perbuatan keji itu. Beliau mengingatkan
agar tidak dendam terhadap pelaku, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, perbanyak zikir, dan jangan lupa bersedekah. Tak lupa juga untuk meletakkan kantung yang berisi jantung tadi di jalan yang berkelok. Setelah membuangnya, jangan pernah menoleh ke belakang. Agung juga harus segera pulang untuk mengambil air wudhu dan memegang tubuh Enda dalam kondisi yang masih basah dengan air wudhu. Begitu menemukan lokasi yang cocok seperti pesan Pak Haji, ia pun meletakkan kantong yang berisi jantung domba itu, lalu bergegas pulang. Sesampainya di rumah, Agung segera mengambil air wudhu, lalu masuk ke dalam kamar yang telah dipenuhi oleh beberapa kerabatnya itu. Dengan segera ia meraih tangan istrinya dan membasuhkan sisa-sisa air wudhu yang masih menempel ke seluruh tubuh Enda, sambil meminta kesembuhan kepada Allah. Tak lama setelahnya, kondisi Enda berangsur-angsur membaik. Kini, Enda sudah sehat kembali dan dapat melakukan aktivitasnya seperti biasa. Dan Agung bersyukur atas cobaan yang berhasil mereka lewati.